dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat ini sepanjang satu minggu ini Tuhan, atas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami siapkan memulai ibadah kami, kiranya berkati kami Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami, ada mata dan hati mereka tertuju padamu. Di dalam semuanya itu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, sekarang segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk mulai ibadah kita akan bernyanyi. Untuk lebih semangat lagi, mari bangkit berdiri adik-adik. Bang Adrian, mainkan musiknya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Rinaldi Tobing, mari adik-adik kita sambut pujian untuk Tuhan. Semua adik-adiknya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagunya dari Bang Adrian musiknya. Lahirnya
Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai khotbah kita, ada baiknya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepada Bapa, terima kasih Tuhan yang Bapa kami dapat berkumpul pada hari Minggu ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menggunakan firman-Mu. Kau bukalah pintu hati kami agar dapat menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Seperti inilah bunyinya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manalah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik sekolah minggu, pesan dari firman Tuhan pada hari ini agar supaya kita itu berjaga-jaga dan berhati-hati. Nah, dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus bersiap-siap, karena berjaga-jaga dan berhati-hati ini maknanya hampir sama dengan bersiap-siap. Apa sih Bang gunanya bersiap-siap? Nah, guna kita bersiap-siap itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita mau pergi sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu pastinya sebelum mendengarkan khotbah atau sebelum pergi ke gereja, pastinya adik-adik sekolah minggu bersiap-siap di rumah masing-masing, seperti mandi, pakaian yang rapi, kemudian datang ke gereja. Itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi COVID-19, adik-adik sekolah minggu tetap bersiap-siap juga. Dengan apa? Dengan setelah bangun tidur, cuci muka, mendengarkan atau membuka gadgetnya masing-masing, dan mendengarkan firman yang telah direkam dan di-share oleh guru-guru sekolah minggunya. Nah, bersiap-siap ini juga bisa kita implementasikan atau bisa kita gambarkan seperti misalnya ketika orang tua adik-adik sekolah minggu sedang bekerja. Nah, saat ini kan masih dalam sekolah daring. Jadi orang tua ada yang bekerja keluar, sedangkan siswa-siswinya atau adik-adik sekolah minggu belajar di rumah. Nah, ketika orang tuanya bekerja, orang tuanya berpesan agar anak-anak sekolah minggunya membereskan rumahnya, merapikan rumah, mencuci piring yang kotor, dan banyak lain pekerjaan rumah lainnya. Nah, pada saat pulang, jika adik-adik sekolah minggu bersiap-siap dengan setelah orang tua kita pergi bekerja langsung mengerjakan pekerjaan rumah yang telah diberikan kepada kita, maka nanti pada saat orang tua kita pulang, orang tua kita akan bahagia karena mendapati rumah telah bersih, piring-piring telah bersih, barang-barang di rumah rapi. Nah, seperti itu dia. Tetapi jika adik-adik sekolah minggu tidak bersiap-siap dengan menunda-nunda pekerjaan yang telah diberikan kepada kita, maka nantinya ketika orang tua kita pulang, orang tua kita akan marah karena mendapati rumah yang masih berantakan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu berhati-hati juga bisa kita buat dalam tubuh kita. Mengapa begitu? Dengan berhati-hati dalam menggunakan organ-organ tubuh kita seperti mata, mulut, tangan, dan kaki. Adik-adik sekolah minggu berhati-hatilah dalam menggunakan mulut, jangan cakap kotor, mengejek teman atau abang kakak kita. Tangannya jangan digunakan untuk memukul, untuk mencubit atau ngejahilin temannya. Kakinya tidak digunakan untuk menendang barang-barang maupun saudaranya. Kan tetapi kita sebagai hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus menggunakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menggunakan mata kita untuk membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan, kemudian tangan kita gunakan untuk membantu orang tua atau saudara kita. Jadi itulah bagaimana kita dapat berjaga-jaga, bagaimana kita dapat berhati-hati, dan bagaimana kita dapat bersiap-siap dalam kehidupan kita. Nah, abang harap sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan selalu berhati-hati, bersiap-siap, dan berjaga-jaga.
Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kita juga harus bersiap-siap dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat Natal sekolah minggu. Jadi, adik-adik sekolah minggu harus bersiap-siap dengan menghafal liturginya, agar nanti pada saat adik-adik sekolah minggu mengucapkan liturginya itu dapat baik dan tidak terbata-bata, dan mempersiapkan pakaian yang rapi. Jadi waktu nanti kita Natalnya streaming, walaupun lewat streaming, adik-adik sekolah minggu tetap dengan nuansa dan sukacita Natal. Baiklah, demikianlah khotbah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup khotbah kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami kemuliakan atas hadirat ya Bapa, berkat kasih-Mu kami telah selesai melakukan khotbah kami Bapa. Ya Bapa, kiranya khotbah kami ini Bapa dapat menjadi renungan bagi kehidupan kami di kemudian hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan dan sudah dengar firman Tuhan. Dan mari kita ingat juga kapan Natal kita, tanggal 13 jam 4 dan tanggal 6 kita JR lewat Zoom juga jam 4 ya. Ayo dihafal liturginya, jangan ada yang tidak menghafal liturginya supaya semua dapat bingkisan Natal. Oke, sekarang kita kembali bernyanyi. Ayo Bang Adrian. Mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.